mengembalikan lagi masjid seperti sedia kala, kembali kepada fitrahnya. Yang hari ini masjid hanya sekedar sholat, dikembalikan lagi masjid sebagai tempat belajar, minal jami' ilal jami'ah, masjid sebagai tempat penetapan hukum, karena dulu masjid tempat memutuskan perkara, masjid sebagai tempat menerima tamu, masjid juga tempat orang berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka. Masjid dijadikan Allah Subhanahu wa taala tempat orang merasakan ketenangan batin, berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi banyak sekali orang-orang yang risau di luar masjid, ketika sampai ke masjid hatinya jadi tenang. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang, saya Pak Ustadz sejak ke masjid nih sakit kepala saya, kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Kalau gitu saya bagusnya nggak ke masjid lagi. Jadi kalaulah orang sudah stres di luar masjid, di kantor dia ada tekanan, di rumah dia ada masalah, di jalan dia kena tilang, dia mau mencari ketenangan di masjid. Ternyata di masjid pun juga dia melihat tidak ada masalah dengan pengurus masjid. Beberapa masjid diurus oleh orang-orang yang memang tidak mau berhenti jadi pengurus masjid. Itu saya beberapa masjid saya datang itu, mengadu masyarakat itu. Ustadz ini pengurus ini udah lama sekali, apa kami kudeta aja Pak Ustadz? Saya bilang kalian kalau mau kudeta, kudeta aja, jangan lapor ke saya. Mereka ini seolah-olah mau menjadikan kita sebagai dalih, nanti dia lakukan kudeta menurut arahan Ustadz Somad gitu. Ya, kalau mau buat-buat aja, jangan lapor-lapor ke kita. Kalau mau undang kita pas pelantikan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya ke masjid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah kesini lagi Pak Ustadz. Ini wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai ke bawah lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat Jumat, tapi tak pernah datang ke masjid. Padahal namanya pengurus masjid. Nah, ini jadi sebenarnya yang dilakukan Munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat Jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah, masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk waktu sholat subuh, mampir ke masjid, terdengar suara azan masjid itu bergembok subuh. Saya bilang kenapa tak ditulis saja di situ Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid kalau sampai satu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan, satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan di samping masjid. Saya selalu menyarankan bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustadz insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya tanah Pemda, pembebasan bla bla dan seterusnya. Saya bilang masjid aja, iya. Terus yang sholat biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan insya Allah tak akan sepi karena banyak orang lalu lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Qurani, sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, dai tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena ustadz-ustadz yang mengajar bisa ngasih kultum sore Jumat untuk ibu-ibu yang wirid yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan.